Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan telah memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk kita kembali dapat hidup. Dan hari ini kita telah dikuatkan di dalam ibadah melalui pujian penyembahan. Dan saya percaya firman yang akan ditabur ini akan memberkati kehidupan saudara. Terutama di tengah-tengah keadaan zaman sekarang di mana mudah sekali buat kita untuk memiliki pemikiran yang negatif, memiliki hidup yang negatif. Begitu banyak orang di sekitar kita, sosial media, bahkan keadaan yang membuat kita seakan-akan harus hidup dalam ketakutan. Tetapi hari ini saya berdoa bahwa firman ini akan memerdekakan saudara. Karena kita akan merenungkan tentang bagaimana iman dapat mengubah hidup negatif menjadi hidup yang positif. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Amin. Ada seorang ibu, dia sedang bepergian naik pesawat, tujuannya mau pergi ke Taiwan. Dia bilang, "Saya mau ketemu dengan anak saya setelah lama COVID lockdown." Dia santai sekali. Meskipun ketika pesawat mulai terguncang, ada turbulence di udara, dia begitu menikmati perjalanan seperti tidak takut. Orang yang ada di sebelahnya bingung, kenapa sih ibu ini sangat santai, sangat tenang, tidak khawatir, tidak panik. Ternyata setelah ditanya, ibu ini bilang, "Ya memang saya punya 2 orang anak. Satu ada yang di Taiwan yang saya ingin kunjungi. Tapi yang satu lagi saya percaya sudah ada di sorga. Kemarin itu ketika ada wabah COVID melanda, sayang sekali tidak bisa tertolong." Dan dia bilang seperti ini, "Ya apapun lah yang Tuhan punya rencana dalam hidup saya, yang penting saya mau mengunjungi anak saya. Kalau Tuhan berkehendak saya sampai ke Taiwan, saya mengunjungi anak saya yang pertama. Tapi kalau misalkan pun tidak apa-apa, saya akan mengunjungi anak saya dan bertemu di sorga." Wah, begitu positif sekali hidupnya. Saya percaya ibu ini tidak takut di tengah guncangan, walaupun ini hanya berbicara soal perjalanan ya. Tetapi dia bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang benar. Dan ini kunci mengapa dia bisa memiliki ketenangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang benar, maka apapun yang kita hadapi, seburuk apapun kondisinya, kita tetap bilang, wow, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Bagaimana dengan saudara? Hari ini adakah goncangan yang seringkali membuat saudara cepat panik, cepat takut, cepat gelisah? Banyak orang zaman sekarang bilang bahwa dia ini menderita panic attack. Semua membuat dia menjadi beku, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang betul kalau kita lihat keadaan sekitar, belum virus COVID selesai, katanya sekarang ada lagi virus-virus yang baru. Belum lagi sekarang ditambah ada perang yang kita dengar setiap hari. Ada eskalasi tensi, tegangan antar negara. Ada bencana alam, ada gempa, ada banjir. Bahkan secara ekonomi ada isu resesi. Dan kalau kita hanya berfokus kepada hal-hal ini, kondisi-kondisi yang sebetulnya sifatnya sementara kalau kita lihat dari kacamata kekekalan, tentu kita akan kehilangan damai sejahtera. Sudah berapa hari saudara sulit tidur memikirkan hal-hal ini. Karena itulah di dalam Yohanes 14 kita diingatkan, firman Tuhan jelas berkata, "Jangan gelisah hatimu." Kalau saudara sedang gelisah hatimu, hari ini saya mau bilang, ini firman buat saudara. Jangan gelisah hatimu. Sama-sama katakan dengan saya, jangan gelisah hatimu. Tulis di kolom komen, jangan gelisah hatimu. Bagaimana kita tidak gelisah? Firman Tuhan bilang, percayalah kepada Allah. Artinya kita bukan tidak jadi gelisah.
karena kita melihat keadaan yang tenang, bukan. Tapi kita bisa tidak gelisah karena kita percaya kepada Allah. Artinya kita punya iman. Dan iman ini artinya adalah saat kita mengamini firman. Firman berkata, aku akan menyertai, kita amini. Dan itu yang membuat kita mengimani Tuhan dan karakternya yang baik. Karena itu kalau saudara banyak gelisah, berhentilah dengar orang-orang sekitarmu. Berhentilah menghabiskan banyak waktu di sosial media. Tapi banyak baca renungkan firman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Bukan karena berita, tetapi pendengaran oleh firman Kristus. Dan firman itu yang akan mengubah pikiran kita, mengubah hati kita sehingga kita tenang. Dan dari hati yang tenang, perbuatan kita pun menjadi perbuatan yang kita bisa perhitungkan, kalkulasikan dengan baik. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia akan mulai mengerti bahwa dunia ini adalah sementara, bukan tujuan akhir. Kita hanya transit numpang lewat, sementara tujuan akhirnya adalah persekutuan dengan Bapa. Karena itu jangan khawatir. Yesus sudah berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itulah kita harus hidup di dalam jalannya Yesus. Tidak perlu takut. Kalau hari ini saudara belum pernah mengenal sang jalan kebenaran, sang Raja Damai, Tuhan Yesus, hatimu akan selalu gelisah. Saudara boleh pergi ke psikolog, ke orang-orang yang saudara percaya, tapi saya yakin kegelisahan hatimu hanya bisa ditenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mau tantang saudara yang mungkin mendengar khotbah ini tapi belum pernah mengenal Yesus, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang rasul bernama Paulus di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat hidupnya banyak goncangan, banyak masalah. Tapi dia santai, dia tenang, dia tidak mudah gelisah, tidak panik. Karena dia tahu dia sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Sehingga bagi dia bilang, bagiku mati adalah keuntungan tapi hidup adalah Kristus. Sehingga waktu dia di penjara, bukannya dia mau kabur, dia menggerutu, dia marah. Tidak, dia malah menyanyi. Dan mujizat datang karena ketika dia menyanyi, tembok-tembok hancur. Sehingga dia bisa keluar, tapi dia memilih untuk tidak keluar. Karena memang bukan itu yang membuat dia tenang. Satu kali dia dipatok ular. Bukannya panik, takut. Saudara tahu kalau kita dipatok ular berbisa, waktu itu begitu penting. Harus segera dikeluarkan, harus dikasih obat. Tapi malah setelah dipatok, dia kebaskan ularnya, dia pergi dan dia malah menyembuhkan orang lain. Dia tidak terkena racun karena dia tahu hidupnya itu adalah milik Kristus. Ketika dia ada di penjara sendirian, dikasih penjaga 2 orang menjaga dia, penjagaan ketat sekali. Malah Rasul Paulus menginjili prajurit yang ada di istana. Dia bahkan bilang, wah kalau saya nggak jadi tawanan, saya nggak akan pernah bisa masuk ke dalam istana. Tapi puji Tuhan, karena saya ditawan, saya bisa masuk ke dalam istana. Pandangannya bukan pandangan manusia, tetapi pandangan Tuhan. Kalau kita seringkali ketika dapat berkat, aduh takut hilang ini berkat, jadi tidak bisa dinikmati. Tapi dalam masalah kita suka bilang, aduh ini takut masalah tidak selesai. Karena itu saudara, milikilah pandangan yang benar. Sekali lagi, ini kuncinya. Filipi 1 ayat 21, Paulus tuliskan di sana. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara masih dibiarkan oleh Tuhan, diizinkan untuk hidup hari ini, biarkan saudara bilang, hidupku adalah untuk Kristus. Kristus yang jadi raja bagi hidupku. Aku hambanya. Sehingga kalau Tuhan masih menyediakan waktu buat kita untuk kita hidup buat Tuhan. Tidak usah takut. Apapun yang kita lakukan saat bersama Tuhan, ikut Tuhan, semuanya Tuhan akan sediakan bagi kita. Lalu Paulus bilang mati adalah keuntungan. Sehingga kalau mau mati pun dia tidak takut. Dia bilang, wah kalau mati saya langsung bertemu Yesus muka dengan muka.
Paulus memiliki pandangan yang benar sehingga apapun yang terjadi, dia punya iman, yakin hidupnya bukan hidup yang negatif tapi hidupnya hidup yang positif. Hari ini kita akan melihat dengan lebih dalam lagi bagaimana atau apa yang Paulus miliki dalam pandangannya sehingga dia bisa hidup dengan positif. Ini harus menjadi teladan kita ketika kita hidup. Saya melihat yang pertama lewat tulisan Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 16. Ternyata Paulus pertama-tama menyadari kebenarannya sebagai manusia rohani. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari." Bahasa Yunani Alkitab menjelaskan hidup dengan dua cara, saudara. Yang pertama dengan kata bios. Bios artinya hidup yang merujuk pada kehidupan yang berbicara soal unsur jasmani. Sifatnya sementara. Paulus berkata, bios ini manusia lahiriah makin membusuk, makin merosot. Tetapi hidup yang kedua yang dipakai oleh orang-orang pada zaman itu untuk mendeskripsikan ada satu hidup yang berbeda. Bukan bios tapi zoe. Ini adalah hidup yang merujuk pada kehidupan yang mencakup unsur rohani dan bersifat kekal. Menurut saudara mana yang lebih penting? Bios atau zoe? Tentu bios juga penting, tapi zoe itu jauh lebih penting. Karena kehidupan inilah yang dibawa oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup ini bukan sekedar hidup jasmani, tetapi hidup rohani. Hidup yang diberikan kelimpahan di dalamnya." Tapi seringkali sayangnya kita justru lebih sering mementingkan bios daripada zoe. Kita mengabaikan unsur rohani. Kita hanya mementingkan yang jasmani. Buktinya apa? Ada seorang bapak datang ke gereja. 3 tahun lalu dia datang karena usahanya lesu. Dan dia datang sama pendeta untuk didoakan biar usahanya maju. Tapi kemudian setelah 3 tahun, setelah didoakan benar saudara usahanya maju. Tapi sayangnya 3 tahun absen, tiba-tiba 1 hari datang. Dia datang lagi ke pendeta yang dulu mendoakannya. Pendetanya ingat, "Loh, Bapak kan yang saya doakan waktu itu kan? Kemana aja saya kok nggak lihat baru nongol hari ini?" Lalu bapaknya bilang, "Iya nih Pak Pendeta, luar biasa sekali. Bagaimana doa itu mengubah sesuatu. 3 tahun yang lalu usaha saya semua rusak tapi Tuhan perbaiki." "Lalu kemana aja?" kata pendeta. Lalu bapaknya bilang, "Nah ini masalahnya. Setelah usahanya maju Pak, sulit buat saya untuk cari pegawai yang saya bisa percaya. Jadi saya terpaksa harus bekerja sampai hari Minggu pun harus buka toko, terima pesanan. Saya jadi gak bisa ke gereja lagi. Baru hari ini saya bisa ke gereja." Wah, puji Tuhan akhirnya bisa kembali ya. "Bagaimana, sudah menemukan pegawai yang cocok?" Lalu bapak ini sambil ketawa-ketawa bilang, "Oh bukan Pak, sekarang usaha saya sudah bangkrut. Jadi saya sudah tidak punya kegiatan lagi, makanya saya ke gereja." Sering kali kita menunggu waktu. Kalau yang jasmani itu sudah gagal, baru kita kembali ke yang rohani. Saat usaha kita gagal, kita berdoa. Saat kita mungkin punya rencana, mau menikah, nggak jadi, kita berdoa. Kalau kita pengennya sehat, ternyata kita sakit, kita berdoa. Padahal terbalik saudara. Justru ketika yang zoe ini diprioritaskan lebih daripada yang bios, justru kehidupan kerohanian kita akan mendorong manusia batiniah kita, akan mendorong manusia jasmani kita. Karena itu mari hari ini prioritaskanlah kehidupan rohanimu. Kalau hari ini engkau takut dari kacamata jasmani, buka mata rohanimu sehingga engkau bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan tetap baik. Alokasikanlah waktu saudara dari 24 jam, sehari, 7 hari, seminggu. Berapa banyak yang kita
berikan untuk membangun manusia jasmaniah kita. Tapi berapa banyak yang kita berikan waktu kita untuk membangun manusia rohania. Banyak orang yang sekarang nge-gym bisa berjam-jam, kerja bisa bermalam-malam. Tapi untuk doa, baca firman seringkali kita mengabaikannya. Ingat ini, kalau saudara melihat 100% hidupmu adalah bekerja, maka saat pekerjaanmu terguncanglah 100% hidupmu. Karena itu jangan pernah berikan 100% ini kepada unsur yang jasmani. Tetapi mari kita perkuat unsur rohani kita dan biarkan manusia batiniah kita yang mendirect manusia jasmaniah kita. Jangan khawatir sebab dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan itu semua berbicara soal yang jasmani. Dikatakan juga jangan pula khawatir dengan apa yang tubuhmu hendak pakai. Sekali lagi jasmani. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita lihat sekali lagi, yang jasmani penting tapi yang rohani ini lebih penting. Jangan sampai badan kita montok tapi imannya rontok. Atau usahanya berkembang tapi roh kita tumbang. Sebaliknya, maukah kita banyak merenungkan firman Tuhan? Roh yang memberi hidup. Memberi hidup kepada daging kita yang sebetulnya sama sekali tidak berguna. Kalau kita lihat, berubahlah dari dalam keluar. Perubahan cara pandang membuat apa yang kita lakukan menjadi berubah. Giatkan kembali pembacaan Alkitab. Jangan hanya ibadah lalu baru baca Alkitab. Kalau saudara sampai hari ini hanya ibadah online, saya mau tantang saudara. Ayo kembali ke gereja, ibadah onsite lagi. Bukan berarti ibadah online itu buruk, tidak. Tapi ketika kita ibadah onsite, kita tahu seluruh tubuh kita, pikiran kita ada di gereja. Kita merenungkan firman Tuhan, rohani kita diperkuat. Karena itu saudara, ayo kita bukan manusia jasmania, tapi kita manusia rohania. Itulah yang Paulus perhatikan sehingga dia bisa punya cara pandang yang benar dan hidup yang positif. Tapi yang kedua saya lihat, dia melanjutkan di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Di situ jelas terlihat bagaimana Paulus bukan hanya melihat hidupnya sebagai manusia rohani, tapi dia meyakini juga kepastian tentang janji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengenakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Ada sebuah pertempuran di zaman Jepang waktu kuno. Pertempuran ini disebut sebagai pertempuran Okehazama antara Nobunaga dengan Yoshimoto. Dan kalau saudara lihat ternyata si Nobunaga ini masih muda, dia pasukannya masih sedikit. Tapi pada akhirnya ketika melawan Jenderal Yoshimoto, Nobunaga bisa menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena sebelum berperang, Nobunaga ini memberikan speech, memberikan pengantar, penyemangat buat pasukan yang sedikit ini. Lalu dia datang ke kuil, dia berdoa di sana, setelah selesai dia keluar dan dia bilang sama pasukannya, saya punya koin. Dan dia bilang, dewa-dewa ini bisa berbicara sama kita lewat koin ini. Kalau saya lemparkan dan keluar kepala, maka kita harus berperang dengan baik dan kita pasti menang. Kalau keluarnya ekor, kita akan cari cara lain untuk berperang karena hari ini kemungkinan besar kita kalah. Dia lempar koinnya, dia buka itu koin, ternyata memang waktu dibuka yang keluar kepala. Karena itulah pasukannya, wow semangat sekali dan benar hari itu dia menang dengan gilang gemilang. Tapi selidik punya selidik, ternyata koin Nobunaga ini adalah koin yang spesial. Karena kedua sisinya mungkin salah cetak atau seperti apa. Tapi kepala sisinya itu bukan kepala dan ekor. Dua-duanya kepala. Jadi sebetulnya Nobunaga ini sedang mensiasati agar pasukannya semangat, punya pandangan yang benar.
meskipun dengan tipu muslihat. Saudara, janji Tuhan itu tidak seperti koin Nobunaga yang penuh tipu muslihat. Janji Tuhan itu adalah janji yang iya dan amin. Bahkan dikatakan oleh firman Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Apa yang seringkali membuat kita ragu akan janji Tuhan? Kalau saya perhatikan, yang pertama, keadaan yang kita lihat dari kacamata kita. Tapi kita sudah lihat, di poin yang pertama kita harus ubah kacamata kita menjadi kacamata rohani. Tetapi yang kedua, seringkali bukan hanya diri kita yang membuat kita tidak bisa melihat dengan baik janji Tuhan. Tapi ada omongan orang. Seringkali kita sering mendengar omongan orang sehingga janji yang harusnya kita terima malah harus tertunda. Saudara ingat bagaimana orang Israel harusnya masuk ke tanah Kanaan dijanjikan oleh Tuhan. Tapi di dalam Bilangan 13 dikatakan orang-orang yang pergi ke sana ada 12 pengintai, 10 orang artinya mayoritas itu membawa kabar yang busuk tentang tanah di sana. Dan itu sangat menakutkan hati orang-orang Israel. Sementara 2 orang, Yosua dan Kaleb, memberikan laporan yang baik. Saudara perlu lihat, 10 bilang yang tidak baik, 2 bilang yang baik. Sayangnya orang Israel dengar yang 10. Seringkali kita pikir suara mayoritas itu yang benar. Tapi saudara perlu lihat firman Tuhan sekali lagi. Ada kebenaran, ada janji yang mungkin tidak populer saudara. Mungkin yang mengikutinya sedikit. Tapi kalau kita lihat ini janji Tuhan, walaupun yang ikut hanya 2, saudara harus pegang janji itu. Karena kita lihat bagaimana bangsa Israel pada akhirnya, karena mengikuti suara orang-orang ini, 10 orang ini, hanya ada 2 yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian di angkatan itu. Termasuk Musa pun, pemimpinnya pun tidak bisa masuk. Diputar di dalam padang gurun sampai akhirnya generasi itu 20 tahun ke bawah semua selamat, 20 tahun ke atas harus meninggal. Karena itu kita lihat janji Tuhan iya dan amin. Jangan ragukan janji Tuhan, tapi bangkitkan iman saudara. Jangan sering tanya mengapa Tuhan, dan itu membuat kita menjadi kecewa. Padahal kalau fokus kita bukan keadaan, kalau fokus kita adalah janji Tuhan, maka kita akan jadi kuat. Teladanilah kumbang, saudara. Kumbang itu harusnya tidak bisa terbang karena badannya besar, sayapnya kecil. Ilmuwan bilang semua kumbang tidak bisa terbang. Tapi karena kumbang tidak pernah mendengarkan ilmuwan, dia cuma tahu saya diciptakan dengan sayap, dia terbang, maka dia terbang. Sama seperti itu, hidup kita dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin seringkali menjatuhkan iman kita. Menjatuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Atau bahkan mempertanyakan janji Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara pengen punya hidup yang positif, tidak takut, tidak gelisah. Maukah saudara percaya kepada Tuhan? Meskipun di hadapan saudara ada raksasa yang besar, ada masalah yang besar. Tapi maukah saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar. Dan ketika kita menyadari itu, hidup kita menjadi hidup yang positif. Yang pertama tadi, lihat bahwa hidup kita bukan hidup atas jasmani saja. Tapi kita adalah manusia rohani. Hidup mementingkan yang rohani. Yang kedua, ingat janji Tuhan. Ya dan amin. Itu membuat iman kita kuat. Hidup kita menjadi positif. Tapi yang ketiga saya melihat ini yang penting juga. 2 Korintus 5 ayat yang kelima Rasul Paulus tuliskan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kalau kita lihat bukan hanya dengan kekuatan kita bisa hidup positif. Tetapi firman Tuhan berkata, ada roh yang dikaruniakan kepada kita. Artinya Roh Kudus ini diberikan kepada diri kita, kepada manusia batiniah kita. Sehingga walaupun memang untuk berfokus terus beriman itu tidak mudah.
Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tahu bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, pribadi Allah sendiri masuk dalam hidup kita. Dia yang akan mengingatkan kita segala sesuatu. Bukan untuk dunia ini, tetapi untuk kekekalan. Ingat bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Roh itu yang dicurahkan, diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan kita ikut apa kata dunia. Sebaliknya, dengan kekuatan Roh Kudus kita tundukkan, taklukkan keadaan di sekitar kita. Efesus 3 ayat 16-19. Ini ayat yang sangat baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Roh Allah menguatkan pertama-tama manusia batiniah kita. Ayat 17 dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara lihat, pertama manusia batiniah ada dalam hati, kemudian terwujud dalam manusia jasmaniah, dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Di dalam kita ketika ada Roh Kudus, di dalam hidup yang kita sudah terima Yesus di sana, ada kasih Allah yang kita bisa rasakan. Percaya saudara hari ini bahwa kasih Allah dan anugerahnya itu cukup untuk mendorong kita memiliki kehidupan yang positif. Bukan karena keadaan yang tenang, bukan karena kita mengerti, bukan karena kemampuan kita, karena kita bisa. Tetapi percaya Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita senantiasa. Pastikan untuk memiliki iman yang kuat. Iman yang melihat manusia rohani itu harus diutamakan daripada manusia jasmani. Iman yang mau berkata janji Tuhan ya dan amin. Iman yang percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Tapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya saudara tidak akan lagi gelisah, tidak akan lagi takut. Karena saudara bisa percaya kepada Tuhan. Iman mengubahkan hidup yang negatif menjadi hidup yang positif. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya berdoa agar Tuhan mengubahkan hidup saudara. Sehingga bukan hanya saudara yang menjadi positif, tapi kehidupan saudara memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar saudara. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur ketika kami hidup bukan hidup untuk dunia ini. Tapi kami sedang berjalan menuju kekekalan, bertemu dengan Bapa di sorga. Karena itu Tuhan kami mau memakai kacamata yang benar, kacamata iman Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan untuk hidup secara positif. Bukan seperti positivity yang diberikan oleh dunia. Tapi hidup yang positif karena kami beriman kepada Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini gelisah, kami takut. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang mendengar firman ini dan masih takut. Biarkan mereka mengambil keputusan untuk bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kami diciptakan bukan untuk dunia ini. Kami diciptakan untuk kekekalan. Dan kami yakin Tuhan akan janji-Mu, akan bantuan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami memiliki hidup yang positif. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu, urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.